Selamat datang di channel Godong Ayu. Kita akan belajar mengenai ekoprint dan pewarnaan alam. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Titi Godong Ayu. Siang ini kita akan berbicara mengenai berbagai macam jenis kain yang bisa kita gunakan untuk membuat ekoprint ataupun teknik memotif kain yang menggunakan pewarna alam. Print sendiri itu adalah suatu teknik memotif media, salah satunya adalah kain dengan menggunakan unsur-unsur dari tumbuhan. Jadi semua teknik untuk mencetak motif dari tumbuhan, baik itu daun, batang, akar ataupun bunga, itu ke dalam suatu media. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai berbagai media kain yang bagus digunakan untuk ekoprint. Kain dari serat alam itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kain yang berasal dari serat hewani, kemudian kain yang berasal dari serat tumbuhan. Nah, untuk yang berasal dari hewani itu kita mengenal adanya wool, kemudian juga sutra. Untuk wool di Indonesia cukup jarang kita gunakan karena memang kita berada di iklim yang tropis, jadi mungkin akan terasa panas kalau kita menggunakan wool karena memang sifatnya menghangatkan. Banyak digunakan di negara-negara yang beriklim dingin. Nah, yang sering kita gunakan itu adalah sutra. Di ekoprint teman-teman sering bertanya kenapa hasil di sutra lebih bagus daripada di katun dan sebagainya. Nah, ini jawabannya adalah karena ikatan pada serat kain yang banyak mengandung protein itu lebih kuat dan lebih mudah gitu. Jadi transfer warna dari tumbuhan ke serat kain itu menjadi lebih kuat dan lebih mudah. Nah, ini sebetulnya untuk sutra ada beberapa jenis. Nah, contohnya di sini adalah ada super ya, sutra super 56, kemudian sutra super 54 begitu. Nah, sutra itu adalah serat kain yang terbuat dari kepompong ulat sutra ya. Jadi teman-teman untuk memilih sutra ini perhatikan bahwa warnanya itu justru tidak benar-benar putih, tetapi warnanya cenderung putih tulang. Jadi untuk sutra yang full, sutra 100% itu warnanya tidak putih bersih, tetapi putih tulang begitu. Jadi bukan yang putih benar-benar putih begitu. Nah, ini memang daya ikatnya lebih kuat dibandingkan dengan katun ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh ekoprint pada sutra. Di sini ada jejak daun jarak ya, jadi ini menggunakan pewarna tegeran. Ini bandingkan sebelum di eko dengan sesudah di eko ya, daun tercetak dengan sangat baik gitu ya. Untuk sutra sendiri ada beberapa macam, tadi saya sampaikan ada sutra 54, sutra 56, kemudian ada habutai, kemudian juga Thai silk dan sebagainya. Jadi yang harus diingat bahwa sebutan sutra itu adalah untuk kain yang terbuat dari kepompong ulat sutra. Ini contoh Thai silk. Kainnya lebih tebal dibandingkan sutra 56 ya, agak sedikit lebih kaku begitu, lebih tebal ya. Akan coba mengupas beberapa kain yang terbuat dari tumbuhan, unsur tumbuhan. Ini jenisnya sangat bermacam-macam dan saya sarankan teman-teman memilih yang 100% bahan alam, jadi bukan yang dicampur dengan polyester, supaya ikatannya lebih bagus dan lebih tahan lama gitu. Yang pertama ini adalah selendang rayon ya, tenun ATBM. Ini sangat bagus untuk ekoprint ya. Ini
sifatnya nanti kalau sudah di murdan dia akan mengkerut. Jadi jangan kaget kalau sesudah murdan kok panjangnya menjadi berkurang begitu. Yang awalnya misalnya 200 menjadi 180, 190 karena memang daya mengkeretnya itu cukup besar kalau untuk serat rayon. Ya. Dan karena ATBM itu mungkin nanti ada tenunan-tenunan yang tidak sama, itu justru kekhasan dari ATBM ya. Ini harus dimaklumi, kadang ukurannya juga berbeda-beda gitu. Kemudian yang ini adalah katun ya, katun primis. Ini juga katun primis ya, ini salah satu karya dari sahabat saya dengan teknik ponding ya. Ini katun primis. Jadi katun memang bermacam-macam, ada yang katun primis, ada yang katun prima, begitu tergantung dari kepadatan kainnya, kayak kepadatan seratnya maksud saya. Kain katun primis dan katun prima kita juga ada yang dikenal dengan katun sutra atau juga katun Jepang begitu. Biasanya sedikit lebih mahal lagi dibandingkan dengan katun primis ya. Kalau untuk katun sutra biasanya lebih mengkilap begitu ya, dan lebih rapat lagi menurut saya seperti itu. Kemudian jenis kain yang lainnya lagi ini adalah rayon ya. Ini jadi lembut begitu, adem. Ini adalah rayon, ini bagus untuk shibori maupun untuk ekoprint. Tapi memang seperti tadi yang ATBM, ini juga mengkerutnya yang kita harus perhitungkan ketika memotong kain begitu. Jadi kalau kita memang mau membutuhkan 2 meter, maka potonglah lebih dari 2 meter supaya nanti cukup untuk misalnya membuat baju gitu. Kain yang lain lagi ini adalah paris ya, cukup sering digunakan untuk jilbab misalnya. Nah ini adalah kebetulan yang ada adalah paris pelangi yang saya punya. Ini saya sering gunakan untuk shibori ataupun untuk ekoprint. Ini cukup bagus hasilnya dan harganya relatif lebih murah gitu. Ini hanya memang karena sifatnya yaitu tadi mengkeret masih cukup banyak ya. Jadi harus diperhitungkan betul sebelum kita memotong kain persiapan ekoprint. Nah ini adalah contoh kain katun sutra. Jadi agak lebih mengkilap ya, jadi ada kemilaunya begitu dan lebih rapat lagi seratnya. Dari katun kita juga ada tadi katun, kemudian ada rayon, kita juga ada linen ya, tapi kebetulan saya tidak ada kain linen. Itu bagus juga untuk ekoprint karena memang full dia dari alam juga. Nah salah satu kain yang mungkin sekarang sedang naik daun juga itu adalah yang terbuat dari kupro biji kapas. Ini Bamberg ya, ini juga cukup bagus. Ada berbagai macam jenis Bamberg. Ini kebetulan saya ada beberapa serialnya di rumah, tapi saat ini yang saya tampilkan di sini yang PS02 dan 79 kalau nggak salah ini serinya ya. Ini cukup bagus juga untuk ekoprint ya. Nah yang perlu diperhatikan juga saat pemilihan zat warna, saya juga menyarankan untuk memang kita memilih pewarna dari alam yang sifatnya memang ramah untuk alam dan untuk kesehatan kita. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dampaknya justru bagi kesehatan ataupun bagi lingkungan itu lebih buruk lagi begitu. Jadi kembali kita ke semangat eco. Nah pemilihan jenis kain tadi ya, baik kita mau menggunakan yang dari tumbuhan ataupun yang dari hewan ya, itu akan berpengaruh nanti di proses
pengolahan kainnya dan persiapannya. Jadi mordannya pun berbeda ya, itu. Kemudian dengan mordan yang berbeda hasilnya pun bisa berbeda. Jadi untuk pewarna yang sama itu dengan jenis kain yang berbeda itu bisa menghasilkan warna yang berbeda. Jadi misalnya sama-sama menggunakan pewarna tinggi, maka tampilan di sutra berbeda dengan misalnya di katun prima, di katun primis, di rayon dan sebagainya. Gitu. Jadi silakan nanti teman-teman bereksplorasi, kemudian foto, catat, arsip, sehingga lama-lama teman-teman akan mengenali, oh kalau saya ingin membuat warna ini saya akan menggunakan zat warna ini dengan modifier ini dan sebagainya. Saya rasa sudah cukup untuk pengenalan jenis-jenis kain yang bisa kita gunakan untuk ecoprint. Lusa kita akan jumpa lagi dengan tema yang berbeda lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.